Pak bisa dijelaskan jumlah pengungsi saat ini di pengungsian ini sudah berapa, Pak? Jumlah pengungsi di pengungsian ini berkisar 637 jiwa. Itu berapa kakak, Pak? 186 kakak. Nah, ini Pak, situasi ini untuk rumah terdampak itu ada berapa, Pak? Rumah terdampak, kalau yang terdampak yang sudah tidak layak lagi dipakai, kira-kira kurang lebih 157. Nah, untuk total seluruh yang diungsikan ada berapa rumah, Pak? Yang diungsikan semuanya 186 kakak. Mulai pecah-pecah tanahnya hingga membuat bangunan runtuh satu persatu. Di desa kami inilah yang pertama datar. Kalau rumah, kalau bangunan pemerintah di sana pertama. Bangunan kantor desa. Ini salah satu kantor kepala desa, kawan. Kita lihat kawanku, masjidnya sudah rata dengan tanah. Nah, kita lihat lagi kawanku. Hati-hati aku si Bang. Ada. Ya lepas nanti hari jamela si Pacino kan gugus dabu mendikan. Ini perumahan. Ini Firman kawan ya. Rumah warga. Perumahan sekolahnya nih. Kok mau jadi gunung bang, sudah dataran tuh. Ini katanya dulu dataran menjadi gunung ya. Ini dalamnya ada 1 meter kawanku ya, tetakannya. Ke depan, ada yang ke belakang kawanku. Ini kita lihat retakannya ada 1 meter kawan. Bismillah. Beginilah akses menuju desa Tan. Ini perpustakaan ya. Dulunya di sini kawan dulu. Tapi karena ada pergeseran tanah, posisinya menjadi ke sini. Tandihat, Kecamatan Angkor Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di Kilang Padi untuk menjemput 1 ton beras bantuan daripada Bapak Thompson sekeluarga dari Jakarta yang berdomisili sekarang di Pekanbaru. Oke, saat ini tim dari Pekanbaru sedang memonitoring pengangkutan beras untuk dimobilisasi ke tempat-tempat pengungsi yang terdampak bencana alam di Tapanuli Selatan khususnya. Oke. Ini proses muatan.
kita sampai di kantor camat untuk mendistribusikan bantuan daripada keluarga Johnson, dan ini akan diterima langsung oleh Kepala Desa Tandihat. Ya, di sini kita langsung dari perwakilan daripada pemerintah untuk menyerahkan ke camat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita serahkan bantuan dari saudara kita, keluarga besar dari Tolson Group, kepada keluarga bencana yang diwakili dari pemerintahan dari Kecamatan Angkola Selatan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk yang kena terdampak bencana alam. Terima kasih. Oke. Tapsel bangkit. Terima kasih. Bantu. Terima kasih. Kami mewakili dari kantor camat Kecamatan Angkola Selatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Thomson Group Dari Jakarta. Mudah-mudahan bantuan ini dapat kami salurkan dengan baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan, sahabat semua, sahabat daripada viewers dari Sarjana Jalanan, ya, untuk bantuan donasi masih kita terus buka. Untuk link pengiriman daripada bantuan donasi kita nanti cek di bawah ya. Oke. Saat ini kita sedang mengunjungi rumah ataupun tempat pengungsian, lebih tepatnya tempat pengungsian daripada beberapa warga Tandihat yang sangat memerlukan bantuan kita, termasuk ada tulang kita di sini yang sedang mengalami stroke, sedang membutuhkan perawatan berobat untuk stroke ya. Bukan hanya di rumah ini, masih banyak warga Tandihat yang sangat membutuhkan bantuan kita. Beberapa warga ini mempunyai penyakit stroke dan segala macam permasalahan jantung, juga pada penyakit kulit, demam, batuk. Bantuan obat sangat dibutuhkan untuk beberapa titik pengungsian. Jadi kami minta kepada pendonasi, di mana nanti jika ingin berdonasi cukup melihat link yang kami sertakan di bawah untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah.
Beginilah menuju akses ke Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tambun Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat akses jalannya sudah putus, kawan. Ini amblasnya ada 10 meter ke bawah, kan. Kita lihat sepanjang jalan amblas. Inilah salah satu akses menuju jalan menuju Desa Tandihat. Di sini kita lihat ada warga sedang menuju Desa Tandihat untuk melihat kondisi rumahnya, kawan. Jalannya nanjak, kawan, ya, melewati gunung. Sepeda motor kita di bawah, ya. Capek, kawan. Ke bawah mau dibawa ke apa? Cimorong. Ada lagi yang di situ. Ini mau mengambil lagi. Inilah barang-barang kita yang tinggal ini, kan. Mau dibawa ke sana. Ke bawah, ya, Pak, ya. Ya, diantar dulu dari sana sampai ke sini, kan, baru ke bawah. Oke, Pak. Inilah kondisi barang-barang yang diangkat, kawanku, ya. Pak, dari sini ke Desa Tandihat berapa meter lagi, Pak? 2 kilometer lagi. 150 lah kira-kira. Berarti dari sini ke Desa Tandihat 150 meter lagi, ya. Oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Mas Lubis. Oh, Pak Lubis. Kasih, Pak, ya. Iya. Oke, kita akan menuju Desa Tandihat, kawan, ya. Iya. Inilah kondisi jalannya. Kenapa? Bisa orang ini mengangkat barang-barang itu. Iya, Pak, ya. Kira dia saya pilih nanti, kan. Biar nggak rusak semuanya. Kapan, Pak, ini kejadian apa ini, Pak? Tanah amblas ini? Tanggal 27. Oh. Tanggal 26. Tanggal 26, 27 November Halo. 2025. Halo. Iya. Inilah kondisi jalannya, kawanku, ya. Jalannya licin. Iya. Hati-hati ya, Pak. Iya, Pak. Hati-hati. Ini bikin apa nanti? Oke, Pak, aman, Pak. Beginilah perjuangan masyarakat Desa Tandihat untuk memindahkan barang-barangnya atau mengevakuasi, kawan, ya. Gimana, Pak? Itulah jalannya. Oh. Angkut ke bawah. Pohon kelapa itu lagi, kan. Hmm. Apa jalan itu naik ke atas. Oke, Pak. Nah, pas betul semuanya. Oke, kita lihat di sana pohon-pohon kelapa sudah pada tumbang, kawan. Kita lihat di sini ada 2 tumpukan barang-barang
masyarakat Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Tapanuli Selatan. Oke kawanku, dari sini sudah nampak jelas tanah yang longsor dan tanah yang amblas kawan. Dan kita lihat rumah-rumahnya retak, rusak, dan jalan pun nggak bisa lagi diakses kawan. Kita sudah sampai di pemukiman warga Tandihat kawanku. Inilah satu atau rumah pertama yang kita jumpai. Inilah proses evakuasi warga Desa Tandihat kawanku ya. Ini kelihatannya ini spring bed, tempat tidur. Inilah keretakan rumah-rumah warganya kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka kawannya. Kita lihat keretakannya kawanku. Ini rumahnya sudah ambruk kawan, tidak layak huni lagi. Alhamdulillah kondisi cuaca saat ini masih memungkinkan ya untuk melihat kondisi rumah warga yang kena bencana. Bisa ipit rekaman di video lihat kemana bang, sudah nih kita langsung bang. Halo dulu. Datang. %90 Desa Tandihat ini tidak layak huni lagi kawanku ya. Kita lihat tanahnya retak-retak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat rumah ini miring ke belakang ya. Waduh, memprihatinkan sekali kawanku. Ini kita lihat tembok depannya sudah jatuh ke depan kawan.
Inilah rumah Bapak siapa namanya Pak? Abbas Lubis. Ahmad Abbas Lubis. Abbas Lubis. Iya. Warga desa Tandihat. Iya. Ini rumah kita mau ambruk. Ini kita lihat di rumahnya mau ambruk ke depan kawan ya. Iya. Bukan ke belakang. Padahal kondisi tanahnya ini bukan terjal sekali ya. Iya. Nah, di sini bisa lihat dari sini ke sana. Nah, kita lihat lagi kawanku. Berarti rumah warga 90% udah Hanya. rusak Pak ya. Enggak bisa tempat tidak. Nggak bisa lagi tempat Pak ya. Ini tengoklah ini. Sekarang apa ini bilang. Udah apa semuanya kan? Hmm. Apapun ini apa. Kita lihat lantai-lantai rumah ini Iya lah. semuanya pada retak kawan. Kita lihat Bapak ini sedang menyelamatkan barang-barang yang bisa dipakai kawannya. Oke kawanku, kita coba masuk ke dalam rumah ini. Tidak kan? Hati-hati aku si Bang. Ada. Ya lepas na tu aring jamela si Pacino kan. Gurubus. Dia bu mendikan. Oh. Tang si sini dah tapi apa. Walan doang bergeser ni. Baju pinggan kan. Diperkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi Lubis. Awal kejadian kira-kira 2 minggu yang lalu. Di atas sana mulai longsor. Setelah longsor tanahnya jatuh. Habis jatuh baru geser dia. Setelah geser baru mulai pecah-pecah tanahnya. Hingga membuat bangunan runtuh satu persatu. Semua jalan pun pecah-pecah semua. Bisa dilewati. Tidak bisa lagi dilalui. Himbauan dari pemerintah, sejak hari itu desa kami ini telah dikosongkan sampai sekarang. Ini kami berupaya menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Ya saya kira cukup sekian Pak. Apa permintaannya kepada pemerintah saat ini Pak? Yang kami butuhkan sekarang Pak, yaitu rumah lah Pak. Sedangkan kami kan sampai saat ini masih di pengungsian. Yang kami butuhkan ya Pak rumah. Sementara yang kami tempati sekarang ini, kata pemerintahan udah nggak layak huni. Ini di desa apa nih Pak? Ini desa Tandihat Lama, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Sudah biar bang apa? Nah mas, nah itu per bulan ini bang, nah mas juga nih dia pikir. Ada video. Oke, kita melihat kondisi rumah warga desa Tandihat lagi bersama warga Tandihat juga kawan ya. Ujok, astagfirullah. Kita lihat kawanku ketangannya. Bismillah. Dia boleh tadi sana. Enggak bakas. Nah, yung mga siyon. Ano pa jo? Ako, may hindi, may Gimana bang tadi? Kalau rumah di desa kami inilah yang pertama datar. Kalau rumah, kalau bangunan pemerintah di sana pertama. Bangunan apa kantor desa. Kalau rumah warga inilah pertama roboh. Yang datar kan. Oke, kita lanjut kawan. Kita lihat rumahnya. Mau ambruk ke belakang kawan. Ini dalamnya ada 1 meter kawanku ya, tetakannya. On mawang manakuk kinan itu siya. Melakuk ya bang.
Ya, ini nanjak kian ke sana ini. Ini kan udah datar ini. Semenjak kejadian itu. Jadi ya makin hari makin nambah retakannya. Ini dia dalam. Parameter jatuh. Ini datar kian ini. Berapa jatuhnya Pak? Hampir 50 cm lah ke bawah. 50 cm Pak ya. Baru bergeser dia ke samping. Kita lihat jalannya kawanku ya. Ini kita lihat rumahnya ambruk ke kanan ya posisinya. Ada sebagian dari ke depan, ada yang ke belakang kawanku. Ini kita lihat retakannya ada 1 meter kawan. Bismillah. Kita lihat rumah-rumahnya sudah miring kawanku ya. Inilah warung kita. Oh inilah rumah warung bapak ini ya. Iya. Abbas Lubis. Abbas Lubis. Jualan sembako. Oke Pak. Masyarakat sini sudah mengungsi ke desa Napa. Oke kawanku, kita lihat ke bawah lagi kawanku. Ini mau ambruk ke depan kawan. Ini kita lihat tembok depannya sudah hancur. Beginilah akses menuju desa Tandihat. Keretakannya aduh gawat sekali kawanku. Ini kejadiannya di tanggal 26 sampai di tanggal 27 November 2025. Kembali kita menelusuri rumah-rumah warga kawanku. Di sini ada kawan kita TV1 CNN. Bang Dedi. Ini dari TV1 ya. Bang Dedi.
Oke. menginformasikan. Tetap eksis memberikan informasi. Kita lihat jalannya kawanku ya. Sudah ambruk. Dan kita lihat pohon-pohon kelapa ini sudah pada tumbang ya. Kita lihat rumahnya kawanku. Sudah rata dengan tanah. Di sana ada tanah longsoran kawan. Ini salah satu kantor kepala desa kawan. Baru dibangun Pak? Baru bangun. Ini katanya bangunannya baru dibangun kawanku ya. Belum serah terima. Kita lihat pohon-pohon karetnya juga pada mau tumbang kawan. Bagaimana? Ini perpustakaan. Perpustakaannya di mana bang? Perpustakaan SD. Ini perumahan. Ini firman kawan ya. Rumah warga. Perumahan sekolahnya nih. Kok mau jadi gunung bang? Sudah dataran tuh. Ini katanya dulu dataran menjadi gunung ya. Naik dia. Ini kita lihat perpustakaannya sudah hancur. Ini udah jauh ini pindah. Waktu itu masih di situ perpustakaan tempatnya. Iya. Jadi sini dulu perpustakaannya pak ya. Ini perpustakaan ya. Dulunya di sini kawan dulu. Tapi karena ada pergeseran tanah, posisinya menjadi ke sini. Ngos-ngosan kita kawan. Jalannya menanjak ya. Di tempat itu perpustakaan itu bergeser
Sekitar 10 lebih lah itu, 10 meter lebih. Masih kemana? Baik, tembak. Ini posisinya jalan Pak ya? Iya, jalan ke SD itu dulu. Itulah jalannya, ini di bawah ini. Oh ini di bawah Pak ya? Sama datar sama itu kan, SD itu. Ini sekolah SD kawan ya. Ini lapangan bola. Kita lihat pohonnya tumbang. Di sini ada juga pohon kelapa yang sudah tumbang kawan. Padahal pohon kelapa ini hanya 4 meter. Bisa mama jadi Oh, mana? oh bahaya Bahaya, Pak. Kita lihat rumahnya ambruk ke kiri ya. Ini dia sekolah SD negeri 100207 Tandihat, Kecamatan Angko Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sini sana kita lihat tanahnya amblas ya. Amblas ke bawah ada 2 meter. cepat dari sini. Angkol lah pintu. Biar dibawa. Kita menuju pulang dulu kawan ya. Kita lihat cuaca saat ini sudah mendung. Kita sudah menyaksikan 90% rumah warga di sini hancur kawan ya. Kita lihat di sana ada tanah yang longsor kawan.
Mangi. Iya dah. Jadi bang, kampungan higin jaken don. Oh loh, gini agak naik. tanjakan meu. Sudah Oh. mah. Dalam ni Jalan nariya Indo deh Indo. Coba bahasa Indonesia bang, bahasa Indonesia bang. Hah? Bahasa Indonesia. Oh, dulu jalannya itu. Sekarang bergeser ke sini. Bisa dekatkan bang. Oke, kita coba dekatkan kawan ya. Kita lihat pohon kelapanya mau tumbang. Ini seperti apa Pak posisi jalan dulu? Ini lurus ini dengan yang itu. Dari mana Pak? Nah, iya, udah bergeser ini sekian meter. Pak, awas Pak. Pohonnya itu. Ke bawah kan? Berarti ini jalan Pak ya? Iya, inilah badan jalan itu. Badan jalan. Ke sana yang bergeser kan ke sini ke bawah. Jadi jalan ini ke sana Pak ya? Kian lurus kian ini ke atas kan? Oh, berarti posisi jalan ini menanjak Pak ya? Agak sedikit enggak pelan nanjak kan? Ah. Ini posisi Bergeser ini ke sini kurasa bau ada jalannya 10 kawanku meter ya. lebih itu kan? Ini sudah turun ada kira-kira 12 meter kawan ya. Bergeser ke bawah. Perawat NS Lina Marito Situmarang. Ini posisi rumahnya udah miring ke kanan ya. Dan kita lihat tiang pelannya juga kawan. Semua warga desa Tandiat sudah mengungsi kawanku ya. Ini rumahnya miring ke kiri kawan. Ada juga mau ambruk ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lihat keramiknya sudah pecah-pecah kawanku ya. Oke, posisi kita sudah di Masjid Nurul Iman Tandihat. Dan kita lihat dulu kondisi masjidnya kawanku. Kita lihat kawanku, masjidnya sudah rata dengan tanah. Udah naik ke slow John guys. Udah, kawan-kawannya turun ke bawah. Datang hujan. Panggil dulu kawannya. Iya Pak ya. Dan di sana kita lihat pohon-pohon kelapa juga sudah pada tumbuh ya. Oke kawanku, kita pulang dulu karena hujan mau datang. Ya bang. Oi, suruh kawannya cepat. Ini kantor kepala desa yang sudah kita ambil tadi videonya. Kita menuju pulang. Belakang.
Pak bisa dijelaskan jumlah pengungsi saat ini di pengungsian ini sudah berapa Pak? Jumlah pengungsi di pengungsian ini berkisar 637 jiwa. Itu berapa kakak Pak? 186 kakak. Nah ini Pak, situasi ini untuk rumah terdampak itu ada berapa? Rumah terdampak, kalau yang terdampak yang sudah tidak layak lagi dipakai, kira-kira kurang lebih 157. Nah, untuk total seluruh yang diungsikan ada berapa rumah Pak? Yang diungsikan semuanya 186 kakak. Oke Pak, ini bisa dijelaskan sedikit Pak, gimana kronologi kejadian itu Pak? Kronologi kejadiannya, waktu itu hari Rabu pagi, tiap subuh datang warga kita ke kantor desa membilang kalau apa itu tanjakan itu udah retak. Memang kami tengok udah retak mulai dari tanjakan itu sampai ke sekolah sana. Oh berarti setelah mendapatkan informasi itu Pak, langsung Bapak mengungsikan warga ke sini Pak? Di hari Kamisnya, sebagian di sini, sebagian ada di atas rumah yang masih layak ditempati, kira-kira 86 rumah. Disitulah dapat di hari Jumat sudah nambah lagi paginya, baru mengungsi ke sini semuanya. Yang 186 kakak itu. Artinya Pak ini udah hampir 2 pekan Pak ya ini ya. Iya. Udah gimana Pak tindak lanjut dari pihak pemerintah ataupun untuk keberlangsungan hidup selanjutnya para pengungsi ini Pak? Kalau saya lihat di lokasi itu sudah tidak mungkin lagi untuk dihuni Pak. Itu seperti apa Pak? Nah, kalau dari pemerintah memang semuanya kalau mengenai makan kami di sini masih aman semuanya. Datangnya dari dinas sekarang dinas sosial lah ngasih makan kami di sini sampai tanggal 21 ini. Harapan ke depannya Pak, itu seperti apa Pak? Harapan ke depannya itulah belum dikoordinasikan ke pemerintah kabupaten. Apa ada rencana relokasi atau masih tetap di tempat itu? Kalau rencana relokasi sudah ada dapat dari PTPN, sudah datang yang dari pusat pun sudah datang, yang dari provinsi pun sudah datang, yang dari Batang Toru pun sudah datang. Dari tempat relokasinya sudah dapat, tapi kalau suratnya belum datang, 9 hektar sudah dipatok. Oh. Sudah dibikin patok. Nah satu lagi Pak, ini kan pengungsi banyak saya lihat lansia sama anak-anak nih Pak. Apa aja keluhan mereka selama di pengungsian ini Pak? Kalau keluhan mereka sama saya memang apanya pun adanya semua di sini posko kesehatannya 24 jam. 24 jam adanya poskonya, adanya bidannya pun yang dari Puskesmas, ada yang dari PTPN ini. Kalau untuk air bersih dan Air bersih, kalau sekarang air bersih ada itu dari sumur asisten, saya beli dapnya dari situlah air bersihnya dibikin untuk masak. Oke Pak. bagaimana MCK-nya Pak? MCK waktu 2 hari yang lewat datang dari Koramil mau dibikin MCK 2 sama sumur bornya, mana mau dibikin MCK sama sumur bor yang 2 itu. Satu lagi Pak, ini sejauh ini Pak udah ada belum Pak dari pihak pemerintah datang untuk meneliti penyebab ataupun bagaimana supaya terjadi itu Pak? Oh, tadi pagi memang udah datang untuk melitinya ke lokasi, langsung ke lokasi orang itu, tapi sampai sekarang belum ada koordinasi sama saya. Entah udah pulang orang itu dari situ atau bagaimana. Artinya masyarakat pun menunggu Pak ya, apa penyebab bisa dibilang bencana alam ini Pak ya? Oke. Nama kita siapa? Nama saya Ranto Panjang Sipautar, Kepala Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Inilah dapur umum kami Desa Tandihat. Sebanyak kakaknya 186 kakak, jumlah jiwanya berkisar 637 jiwa. Inilah dapur umum kami, mulai mengungsi ke PTPN 4 Tabling 5 ini.
tapi kalau debu ada, tapi kalau begal nggak ada yang senang. Kalau kebutuhan apa yang kurang lagi di pengungsian ini? Kebutuhannya nggak ada. Untuk air bersih udah memenuhi atau apa? Belum ada air bersih. Air bersihnya masih kurang ya, Bu, ya? Kalau malam tidurnya gimana, Bu? Hah? Tidurnya di mana pakai ini? Di apa di rumah itu pengungsian. Berarti harapannya untuk pemerintah segera dibangun. Iya, itu permintaan ibu ya, secepat mungkin. Namanya, Bu? Hah? Nama ibu siapa? Namanya Tioji Harahap. Tioli. Tioji Harahap. Tioji Harahap. Makasih ya, Bu. Terima kasih, Iya, Bu. iya, iya. Anjir 5 jual, 5 din na lang. Hindi ya bang, Yuk dua lagi. Lebih menderita dua lagi. Lima 2 tahun dah. Udah. Pak, bisa dijelaskan apa namanya fenomena tanah bergeser ini itu udah terjadi sekarang apa dulu sudah pernah terjadi, Pak? Coba bisa Bapak ceritakan, Pak. Udah 3 kali. Kejadian yang pertama tahun 58. Jadi tahun 58 udah apa dia? Apa namanya? Bukan longsor, anjlok. Ke bawah, retak ke bawah. Kira-kira ketinggian 6 meter, 3 meter. Jadi berselang dari situ pernah dia retak, tapi enggak kepala membahayakan. Di tahun 88 terjadi kayak gini kembali, sampai-sampai lingkungan rumah yang di dekat situ diungsikan ke tanah yang lebih tinggi, yaitu tanah ETPN, yaitu tanah milik yang kita tempat sekarang. Jadi berkisar kira-kira 36 tahun sampai sekarang terjadilah ketiga kalinya. Jadi yang kejadian yang ketiga kali ini, tempat pengungsian di tahun 88 udah kena. Kira-kira berpenduduk 100 lebih 100 rumah tangga. Jadi makanya fenomena apa namanya? Fenomena yang terjadi ini, Polda Sumatera Selatan tidak ada, Polda Sumatera Utara, begitu pula di BNPB sudah datang, saat yang lain sudah datang. Maka orang itu bilang kalau penduduk ini enggak boleh lagi tinggal di situ satu rumah tangga pun. Jadi jumlah kami yang kena bencana keseluruhan, memang ada lagi rumah yang enggak kena, kira-kira 46 rumah tangga lagi. Jadi jumlah keseluruhan 170 sekian, 186 yang jiwanya 600 hampir 700 jiwa. Jadi kami mengikuti ini bertahap. Yang tahap pertama kira-kira 2 hari duluan baru kami, yaitu hari Sabtu lah 2 pekan yang lalu. Tanggal berapa itu kira-kira itulah, sampai sekarang udah 15 hari lah kami tinggal di pengungsian tanah ETPN ini. Artinya Pak, itu dari dulu udah ada belum Pak peneliti atau seperti apa yang datang Pak? Terus memberitahu hasil penelitian mereka Pak? Belum ada. Oh belum ada ya. Berarti terjadi sudah dihimbau masyarakat tetap tinggal di situ dan ini terparah Pak ya? Ya dulu terjadi tahun 88 ansesiasi kami mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu tanah ETPN, lantaran desa kami berbatas dengan ETPN. Artinya memang dulu nggak pernah ada meneliti fenomena itu Pak ya? Belum. Kalau ada tentu kami pun tahu
mana tempat yang layak kami. Dari Pemkap sendiri nggak ada juga Pak? Enggak ada. Oh nggak ada Pak ya. Oke. Baru pertama ini yang ada pejabat-pejabat tinggi datang sana. Setelah kejadian yang terakhir ini. Iya. Lantaran orang itu bilang walaupun di luar provinsi, memang di Indonesia ini baru kali ini terjadi yang kayak ini di sana. Nama Bapak, nama kita siapa Pak? Nama saya, nama kitanya Amu Sahran. Amu Amu Sahran. Tokoh Ya, masyarakat. masyarakat. Tapi kalau gelar Raja. rajanya Baginda Sorita Bali Munte. Oke Pak. Pak, makasih ya Pak. Iya, iya. Makasih banyak Pak.